صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد يا خليل من نور ربي يا مرسومي قبل يولد ليلة صفا في المدينة طاب فيه الوداد جوار خير الورى مغتالي خير العباد صلوا على نور أحمد ونور المنازل يا محمد صل وسلم يا مرحبا من نور ربي يا منصور قبل يولد من سار خير الورى نال المنى والمراد يا ليلة سعدي هبتي من سعيم سعاد صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا مرحوم من نور ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Hussein Al-Attas, Al-Habib Muhsin Al-Haddad, Al-Habib Yahya Al-Kaf, akhina Al-Karim, Al-Habib Hashim, Al-Habib Idrus, Al-Habib Ahmad, Habib Abdullah dan para habaib yang lain yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Semoga beliau diberikan panjang umur, berikan kesehatan, Allahumma amin ya rabbal. Juga tamu kita beliau ada ilallah Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid yang insyaAllah nanti akan memberikan nasihat. Malam ini 40 hari kemangkatan ibunda kami tercinta Syarifah Syifa binti Muhammad bin Husain bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Semoga dengan duduknya kita, doa kita
bacaan tahlil kita kepada beliau dan orang tua jamaah Ribat Nurul Hidayah yang sudah meninggal, ayah ibunda mungkin sudah meninggal, semoga semuanya diberikan kenikmatan di nikmatul kubur. Allahumma amin ya rabbal. Pastinya bukan hanya Al-Faqir yang merasakan, bukan hanya ibunda kami yang merasakan, tapi ibunda kalian semua yang sudah meninggal, ayahanda kalian semua yang sudah meninggal, saudara-saudara kalian sudah meninggal, dengan anaknya hadir di majlis ilmi semacam ini, dan setiap malam Sabtu dan malam Rabu membacakan tahlil diniatkan untuk beliau-beliau. Semoga kita digolongkan orang-orang yang wawaladun salihun yad'un lahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga malam ini juga besok selama 33 tahun kejadian ayat min ayatillah, yakni gerhana matahari total. Besok insya Allah Ribat Nurul Hidayah akan melaksanakan sholat gerhana tepat jam 7 di Masjid Baitur Rahim. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana tata cara sholat Usyuful Syamash, bagaimana cara untuk melakukan sholat gerhana matahari. Yang di rumah silahkan melaksanakan, mungkin mau sendirian, mau berjamaah, silahkan. Mau menggunakan kaifiyah yang pertama, artinya sebab sholat gerhana ada 3 cara. Yang pertama seperti kita sholat rakaatil fajar, atau seperti kita sholat tahiyatul masjid, atau kita seperti sholat sunnah biasa dengan sholat 2 rakaat, membaca salam, membaca fatihah, membaca surat, kemudian salam. Cara yang kedua dengan menambahkan ruku'ain wa qiyamain. Setelah kita baca Fatihah yang pertama, surat, kemudian kita ruku, waktu kita i'tidal kita membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian kita kembali membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi suratnya sedikit lebih panjang daripada surat Fatihah yang kedua. Kemudian kita ruku, kemudian kita sujud, ruku, sujud, berdiri lagi, melakukan sholat seperti tadi, menambahkan ruku'ain dan qiyamain dengan 2 ruku dengan 2 i'tidal. Akan tetapi yang ketiga hanya menambahkan bacaan surat, diperpanjang. Ada yang mengatakan sebagian surat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran, surat ketiga membaca surat An-Nisa, dan rakaat yang keempat membaca surat Al-Maidah. Ruku yang kita bacakan sebagian ulama mengatakan sama dengan halnya kita membaca tasbih 100 kali. Kemudian yang kedua 80 kali sampai 7 kali sampai yang paling ringan. Semoga kita bisa melaksanakannya. Allahumma. Bagaimana hukumnya? Apakah sirriyah atau jahriyah, dengan bacaan lebih keras atau bacaan pelan? Ulama berbeda pendapat. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah juga pendapat mengatakan bahwa kalau sholat gerhana matahari maka kita dengan baca surat yang pelan, sirriyah. Akan tetapi kalau kita melakukan sholat gerhana bulan maka dengan baca jahriyah, dengan bahasa yang keras. Akan tetapi ulama pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan seperti sholat Idul Fitri, artinya dengan membaca surat yang keras. Kemudian disunahkan untuk melakukan al-khutbatain. Ini tidak ada urusan dengan apapun, semua ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga malam ini sengaja saya memanggil beberapa habaib untuk memberikan kita keberkahan duduk di majlis ini, dan semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat malam Rabu 40 hari kemangkatan bunda kami, ibu kami, umi kami. Semoga beliau malam ini tersenyum melihat kita membacakan doa, anak-anaknya hadir di majlis ini, dan semua orang tua kita yang sudah meninggal, yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan maghfirah. Allahumma amin ya rabbal. Saya tidak akan berlama-lama dalam berbicara. Ada tamu kita, ada ilallah Al-Habib Reza, kita mohonkan kepada beliau untuk memberikan nasihat. Fadhil. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hadratil mukarramin, tamu-tamu terhormat, orang tua kita bersama, yang duduknya mereka di tengah kita adalah nasihat bagi kita. Yang memandang wajah mereka karunia Allah untuk kita, hingga berucap seorang syair, man habba syibanu salahat syanu. Siapa yang pandai melihat pandangan kasih sayang penghormatan kepada orang tua, Allah akan perbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya. Fadilatul Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Fadilatul Habib Husain Al-Attas, Fadilatul Habib Muhsin Al-Haddad, wa Fadilatul Habib Yahya Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan mereka dalam umurnya, dunia dan akhirat penuh keberkahan, dan dengan keberkahan mereka Allah memberkahi kita. Tidak lupa kepada sulal al-abna Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, saudara tercinta dari guru saya dan guru kalian, Fadilatul Habib Sayyid Al-Syekh Al-Ustad Wasat Qalbi Saleh bin Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan Allah jadikan murid-murid beliau berkah pendidikan dunianya, berkah pendidikan akhiratnya, dan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini bersama guru kita, mudah-mudahan kita tidak dipisahkan nanti bersama mereka di akhiratnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dzalika tilkal habaiban al akramin. Dan begitu juga para habaib yang lainnya, yang mereka darah daging Nabi, mencintai mereka ibadah, menghormati mereka ibadah, menyayangi mereka ibadah, sebagai bentuk ibadah penyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan hati-hati hamba untuk berzikir bersama, berselawat bersama, sebagai bukti tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Selawat serta salam kepada sosok makhluk yang memberikan wejangan indah kepada pengikutnya melalui jalan penghormatan kepada kedua orang tuanya. Selawat serta salam kepada sosok makhluk yang mendidik siapapun yang menyatakan diri sebagai umatnya untuk tidak melupakan perjuangan orang tua. Selawat serta salam kepada sosok makhluk yang membimbing umatnya untuk pandai di dalam berkasih sayang kepada orang tuanya. Selawat serta salam kepada sosok makhluk yang menyatakan dalam sabdanya, seindah-indahnya pandangan adalah memandang kedua orang tua. Selawat serta salam kepada sosok makhluk yang menyatakan dalam sabda indahnya, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Cintanya Allah, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka hingga amarah Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Salawat serta salam kepada sosok makhluk yang mengajarkan kita dengan amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Lisan mulianya bersabda, birrum biwalidain, bakti kepada kedua orang tua. Walhamdulillah, guru kalian tidak hanya mengajarkan teori kepada kalian tentang hukum-hukum syariat, namun langsung mempraktekkan amaliyahnya di hadapan mata kalian, hingga dikumpulkan abna'ir rasul, ahlul baitin nabi, habaiban al-fudala, duduk bersama kalian tiada lain untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan sungguh mendoakan orang tua adalah bakti anak kepada orang tua. Sebagaimana datang salah seorang A'rab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan berbakti kepada kedua orang tua kami ketika mereka telah wafat?" Nabi berkata, "Istighfar lahum wa du'a'uh lahum." Beristighfar untuk mereka dan mendoakan mereka. Wasilul arham ashabahum wa agaribuhum, dan menyambung silaturahmi kerabat orang tua dan sahabat-sahabat orang tua kalian. Maka mendoakan orang tua bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan sungguh begitu mengkhawatirkannya
Jikalau amalia yang semacam ini digampangkan, disepelehkan, dimudahkan dengan tidak melakukannya, hingga guru mulia selalu menasihati kepada murid-muridnya, Habibil Mahbub Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, untuk tidak lupa daripada amalia bakti kepada orang tua, hingga terucap lisan-lisan mulia bahwasanya bakti kepada orang tua bukan nasihat guru terhadap muridnya, bukan nasihat syekh kepada saliknya, bukan nasihat Nabi kepada umatnya, namun bakti kepada orang tua adalah wasiat pencipta alam semesta terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewasiatkan kepada kita untuk amalia yang satu ini, bukan daripada sabda Nabi Muhammad, namun daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan terhadap orang tua kami wasiatkan terhadap anak mereka untuk berbuat baik. Wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mensandarkan bentuk tauhid kepadanya dengan bentuk bakti kepada orang tua. Allah nyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya terhadap sesuatu apapun, serta terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Ini ketetapan Allah, ini perintah Allah. Wa man taraka faqad ag. Dan barang siapa yang meninggalkan wasiat Allah, barang siapa yang meninggalkan perintah Allah, tergolong orang-orang yang durhaka dan durjana. Baik durhaka di dunia, baik durhaka di alam kubur, lebih nanti kedurhakaan di alam yang dahsyat, alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga teguran dalam pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu keras dengan menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah ditetapkan dalam perintah Tuhanmu agar tidak menyembah selain kepadanya, dan terhadap orang tua berbuat kebaikan. Ketetapan dari pencipta syurga dan neraka. Ya ikhwani wa ya ashabi wa ya qaumi wa ya man qala li nafsihi mutabi'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para kaumku, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku yang aku cintai, jikalau kalian menyatakan pengikut Nabi Muhammad, ihdar min kalamillah, maka berhati-hatilah terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan wa qadha rabbuk, ini pernyataan ketetapan Tuhan kalian, maka itu Nabi Muhammad bersabda sebagai bentuk penegasan dalam wahyu Allah, ragama anfun, ragama anfun, ragama anfun man adraka abawahi indal kibar ahadahuma aw kilahuma walam yadkhulil jannah. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka seorang yang menjumpai orang tuanya di masa tuanya, baik keduanya atau salah satu di antaranya, namun tidak membawa mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga para ahli di dalam wurudul hadal hadis, wurudnya hadis ini menyatakan, karena ketika anak mendapatkan masa tua orang tuanya, gampang dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya orang tua masa senja mereka, pintu Allah gampang untuk kita dapat, gampang untuk kita raih. Lalu dengan kemudahan dan kegampangan yang Allah berikan dalam masa tua orang tua kita, enggak membawa kita masuk surga, itulah golongan orang-orang celaka. Dan sungguh tiada tempat yang akan datang bagi orang-orang celaka illa nar jahannamal azim, kecuali tempat nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyaksikan tiada golongan aslafun as-salihin dari golongan hamba-hamba Allah yang baik kecuali kekhawatirannya meninggalkan bakti kepada orang tua ada pada diri mereka semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau tawaf di kota Makkah di samping Ka'bah, beliau menyaksikan seorang pemuda menggendong ibu wanita tua di atas pundaknya. Dengan digendongnya dibawa tawaf, selesai itu dibawa sa'i, maka Sayyidina Umar bin Khattab datang mendatangi seorang pemuda tersebut, lalu bertanya kepadanya, siapa wanita yang engkau gendong? Engkau bawa dia dengan tawafmu, engkau bawa dia dengan sa'imu. Maka pemuda ini berkata dengan ucapan, ya Amirul Mukminin, dia adalah ibuku. Apakah aku telah menunaikan hak-hakku kepada orang tuaku? Aku berikan rumah untuk tempat bernaungnya,
Aku berikan pakaian untuk menutupi auratnya, aku berikan makanan untuk menyambung hidupnya, dan aku gendong ketika dia melaksanakan ibadah hajinya. Apakah aku telah menunaikan hak-hakku kepada orang tuaku? Sayyidina Amirul Mukminin berkata, la, belum engkau tunaikan. Wa ma fa'alta tilka dzalika, dari apapun semua yang telah engkau lakukan, ma ya'dilu talagah fi sa'atil wiladah, tidak seimbang dengan satu tetes darah ketika engkau dilahirkan di alam dunia ini. Semua yang kau lakukan belum seimbang satu tetes darah yang dikeluarkan oleh ibumu ketika di alam dunia ini. Lalu bagaimana 40 hari masa nifas seorang ibu? Berapa banyak tetesan darah yang keluar? Lalu berapa banyak kalau melihat daripada pembahasan yang semacam ini orang-orang durjana dan durhaka di sekitar kita. Wa na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bahkan seorang imam besar, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau ahli ibadah. Bahkan Rasulullah telah menjelaskan nanti pada hari kiamat ketika dipanggil ya Zainal Abidin, wahai para penghulu ahli ibadah, qama Ali bin Husain, maka berdiri nanti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Disebutkan bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin begitu baktinya kepada orang tuanya, namun beliau belum pernah satu kali ditemukan makan bersama ibunya. Beliau belum pernah satu kali ditemukan makan bersama ibunya. Maka ditanyakan, wahai imam, engkau orang yang paling soleh, bahkan imamus sulaha, engkau pemimpin orang-orang soleh, belum pernah kami jumpai engkau makan bersama ibumu. Beliau mengatakan, khaftu, aku punya rasa takut khawatir yang besar, tanganku mendahului mata ibuku untuk menyentuh makanan tersebut. Wa qad dakhaltu akin biwalidayya, maka aku masuk golongan orang-orang yang derhaka kepada orang tua. Beliau takut mata ibunya lebih dulu menyentuh, melihat terhadap makanan, namun tangannya lebih dulu menyentuh lauk tersebut. Beliau mengatakan, dakhaltu akbi walidayh, maka aku masuk golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau pemahaman Imam Ali semacam itu, lalu bagaimana kita dengan pemahaman beliau? Di mana amal ibadah kita dengan pemahaman beliau? Di mana diri kita dengan pemahaman beliau? Di mana kehidupan sehari-hari kita terhadap ayah dan ibu kita? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin, berikan kami semuanya niat yang baik untuk bakti kepada orang tua kita. Dan sungguh lihatlah bagaimana yang terjadi pada diri Nabi Musa ketika beliau mengangkat tangan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Rabb arani man murafaqati fil jannah, ya Rabb perlihatkan kepadaku siapa pendampingku nanti di surgamu. Karena sungguh tiada para nabi, tiada para rasul nanti kelak di yaumul kiamah, di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, ditimbangkan semua amal ibadah dan tidaklah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali setiap para nabi dan rasul Allah berikan pendamping terhadap mereka semuanya. Dan sungguh pendamping Nabi Muhammad adalah Nusaybah al-Ansariyah, seorang wanita yang hadir di peperangan Uhud, seorang wanita yang baiat kepada Nabi Muhammad daripada kaum Ansar. Ketika peperangan Uhud, beliau menjadikan badannya sebagai benteng daripada busur dan tebasan pedang. Dalam cinta besarnya kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, ya Rabb ij'alha murafaqati fil jannah, ya Allah jadikan Nusaybah al-Ansariyah sebagai pendampingku di surgamu nanti kelak. Maka tiada nabi kecuali punya pendamping. Nabi Musa berdoa mengharap Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siapa pendampingnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Turun Jibril bawa wahyu kepada Nabi Musa, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain pendamping beliau nanti kelak di surganya Allah, seorang pemuda yang akan melewat suatu jalan. Maka ditunggulah pemuda tersebut melewati jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama lewat salah seorang pemuda diikuti oleh Nabi Musa, berjalan dengan perjalanan yang cukup jauh. Tidak berapa lama pemuda itu masuk rumah. Nabi Musa mengetuk pintu untuk mendapatkan silah masuk ke dalam rumah. Maka Nabi Musa ikut masuk ke dalam rumah, menyaksikan kejadian yang luar biasa antara laki-laki dengan ibu tua yang berada di dalam rumah tersebut. Maka disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa memperhatikan seorang pemuda tersebut, pemuda itu mengambil air dalam mangkok. Dalam riwayat suatu mangkok yang besar, ember yang lebih besar, diletakkan kaki ibu wanita tua itu lalu dibersihkan. Tidak berapa lama diambillah makanan, disuapilah ke dalam ibu tua tersebut. Ketika pemuda ini menyuapinya, ihtiyaton, penuh rasa kehati-hatian yang luar biasa, takut kukunya bersentuhan dengan gusi daripada ibu tua tersebut hingga menyakiti dengan akhlak dan adab. Setelah itu meminta ridha dan doa dari ibunya, meminta doa dari ibunya, maka ibunya mendoakannya. Maka setelah itu pemuda ini keluar dan diikuti oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, andai kata dia
dengan amal perbuatannya seperti itu menjadi pendampingku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Ya ni'mal murafiq, sungguh senikmat-nikmatnya pendamping. Maka ditanya pemuda itu oleh Nabi Musa, wahai anak muda, siapakah ibu tua itu? Beliau menjawab, tiada lain, beliau adalah ibuku. Apakah ada amal ibadah yang kau lakukan hingga ibumu meridhoimu? Apakah ada amal perbuatan atau adakah ucapan dari ibumu yang kau tahu? Maka pemuda ini berkata, sungguh tidak aku lakukan semuanya itu, kecuali setelahnya aku hendak berangkat bekerja, ibuku mengangkat tangan lalu berkata, Allahumma ya Rabb, ij'al ibni hadha murafiqa Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, jadikan anak laki-lakiku ini pendamping Musa bin Imran kelak di surgamu. Maka Nabi Musa takjub dengan mengatakan, hadahu, inilah yang membawa dia sebagai pendampingku di surga. Lalu Nabi Musa berkata kepada pemuda tersebut, abshir ana Musa bin Imran wa anta murafiqati fil jannah. Sungguh beruntung engkau wahai anak muda, aku Musa bin Imran dan engkau adalah pendampingku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat cerita ini, ambil pemahaman dengan baik. Menjadi pendamping Nabi bukankah magam tertinggi dari golongan umat tersebut? Menjadi pendamping Nabi bukankah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala? Menjadi pendamping Nabi bukan sembarangan karunia yang Allah berikan, namun itu didapatkan dengan jalan birrum biwalidaih, dengan jalan bakti kepada orang tua. Lalu kalau kita mau meneliti bagaimana kaum soleh dari golongan ahlil baitin Nabi tidak pernah melepaskan birrum biwalidaih. Tiada sejarah yang ditemukan dari aslafun as-salihin golongan ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hafidhah hadhal amal, kecuali mereka menjaga amal ini, sebagaimana kisah kita dengarkan Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid ketika beliau berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, lalu meneruskan perjalanannya ke kota Madinah untuk menziarahi darah tercinta beliau yang telah beliau rindui dan kangeni selama ini. Ketika beliau berziarah, beliau duduk paling belakang karena beliau datang dalam keadaan terlambat. Saf depan telah penuh di pusaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping magam Nabi Muhammad salah seorang penjaga kubur yang begitu lelahnya menjaga magam Nabi Muhammad hingga tertidur. Dan sungguh dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada penjaga magam tersebut, "Aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid?" Di mana anakku Hamid bin Umar bin Hamid? Terjaga penjaga magam dan beliau sadar bahwasanya isyarat ini dari Nabi Muhammad agar ke depan untuk memimpin ziarah, agar ke depan untuk memimpin pertemuan dengan Rasulullah, tiada lain keturunan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengira yang dimaksud ini adalah golongan orang-orang yang berada di saf depan. Ditanya satu persatu, adakah di antara mereka yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tiada yang menjawab satupun. Pindah ke saf kedua pun seperti itu, ke saf ketiga pun seperti itu. Maka rafa'at saut, beliau mengangkat suaranya dengan mengatakan, hal minkum Hamid bin Umar bin Hamid? Apakah di antara kalian yang hadir ada yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Paling belakang, wajahnya pancaran cahaya Nabi, akhlaknya pancaran cahaya Rasulullah, senyumnya kelihatan di situ adalah senyuman ahlul bait Nabi Muhammad dengan mengangkat tangan dengan akhlak dan adab. Ana Hamid bin Umar bin Hamid, aku adalah Hamid bin Umar bin Hamid. Pakaian sederhana bikamal ittiba'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya sederhana namun kesempurnaan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad ada pada diri Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Maka penjaga kuburan ini berkata, iftahit tariq, buka jalan, innahu waladun Nabi, dia adalah anak Nabi, biarkan dia memimpin ziarah ke depan. Takjub semua hadirin, bukan ratusan, ribuan yang hadir, dan tidak sedikit di antara mega magam wali Allah, tidak sedikit di antara mereka pembesar kaum salihin di masa itu. Maka terhenaran satu dengan yang lain, amal ibadah apa pada Hamid bin Umar bin Hamid hingga Allah melalui Nabi Muhammad memberikan penghormatan yang luar biasa di hadapan seluruh hadirin di masa tersebut. Maka salah seorang rombongan yang bersama Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid mengatakan, pantas kalau itu didapati pada diri Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Maka salah seorang ulama datang kepada orang yang mengatakan pantas lalu bertanya, bagaimana bisa engkau mengatakan pantas? Maka diceritakan, sungguh Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid tidak makan malam kecuali setelah mendapatkan berkah dari ayah dan ibunya, tidak memberikan susu kepada anak dan istrinya kecuali setelah dicicipi terlebih dahulu oleh ayah dan ibunya. Dan sungguh negeri Hadramut Qatah Tarim adalah negeri yang panas. Jikalau musim panas datang, panasnya luar biasa. Jikalau musim dingin datang, dinginnya luar biasa. Dan sungguh Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid mempunyai orang tua, ayah dan ibunya yang telah tua renta. Setiap malamnya hendak tidur, tempat tidur ibu dan ayahnya ini salah satu di antara tiang ranjangnya satu telah patah.
dan beliau ganti lututnya untuk sebagai penyandah ranjang ibu ayah dan ibunya, dan itu tidak kurang lamanya selama 22 tahun. 22 tahun beliau menjadikan lututnya sebagai ranjang ibunya. Panas beliau kepanasan, dingin beliau kedinginan. Hadzal amal ta'ajjabal malaikat sama. Amal ibadah yang semacam ini membuat kagum penduduk langit. Anbiya'il kan al-mursalinah, malaikatil mukarrabin al-mukarribiyun. Penduduk langit baik golongan nabi dan rasul, baik malaikat yang dicinta dan yang dekat dengan Allah, semua takjub dengan tingkah laku Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Waqad hasal al-maqamus siddiqil kubra fil wilayah, dan beliau mendapatkan magam kewalian yang puncaknya kejujuran penghambaan kepada Allah. Bitariqi birrum biwalideh, dengan jalan bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Faya muslimun, wahai muslimin, wahai yang beriman kepada wahyu Allah, wahai yang beriman kepada hari kiamat, wahai yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah, apakah amal ibadah ini kita mau buang begitu saja? Apakah amal perbuatan yang semacam ini kita mau meninggalkannya begitu saja ketika para nabi tidak meninggalkannya, ketika orang-orang berhasil tidak melepaskannya, ketika para wali Allah tidak membuangnya? Maka kepunahan dan kecelakaan yang dahsyat orang-orang yang tidak pandai berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk bisa membuat baik kepada kedua orang tua kita, hingga Allah angkat derajat kita ke puncak yang tertinggi melalui jalan bakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbana ya karim. Allahumma ij'al hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allah nas'aluka lutfan ma'at takdir fi majarat fil magadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jir wa ilaikal masir. Allah nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyika. Allahumma imnam alaina warhamna bi rahmatin naj'al Allah subhanahu wa ta'ala minna wa ilaikum istama'an hadha bil liqa ila Allah subhanahu wa ta'ala ala darajatil kubra birrum biwalidayh ya rabbana ya karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meneteskan tetesan amal ibadah Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid kepada setiap roh yang hadir, terhadap setiap jasad yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah habibana da'ilallah habibah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darat qabla al-fana wal halak ya umma dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal hina wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin,
يا أرحم الراحمين